wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Najwa Arika Habia. Saya Fitria Dwi Amelia. Di sini kami akan membahas sebuah berita yang sangat menarik, aktual dan terpercaya mengenai kehamilan dengan hipertensi. Berikut berita selengkapnya. Dalam laman Kementerian Kesehatan disebutkan hipertensi pada kehamilan adalah kondisi di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg. Hipertensi pada kehamilan merupakan kondisi di mana tekanan darah tinggi yaitu 140/90 mmHg. Adapun beberapa jenis hipertensi, diantaranya yang pertama ada hipertensi kronik. Hipertensi kronik ini merupakan kondisi di mana hipertensi terjadi sebelum usia kehamilan 20 minggu dan terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu. Hipertensi ini akan menghilang saat usia kehamilan 12 minggu setelah persalinan. Jenis hipertensi selanjutnya adalah hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional merupakan tekanan darah tinggi pada kehamilan tanpa disertai adanya protein urin. Dan tekanan darah tinggi ini akan hilang pada 3 bulan setelah melahirkan. Lalu selanjutnya ada preeklamsi. Preeklamsi merupakan tekanan darah tinggi pada kehamilan yang timbul di usia kehamilan 20 minggu. Disertai adanya pemeriksaan laboratorium yaitu protein urin yang hasilnya positif. Dan jenis hipertensi yang terakhir adalah eklamsia. Eklamsia merupakan tekanan darah tinggi pada kehamilan yang paling berat karena disertai adanya tanda tekanan darah tinggi, protein urin, dan disertai adanya kejang. Penyebab hipertensi belum diketahui dengan jelas. Adapun beberapa faktor resiko yang terjadi yaitu primi gravida, kehamilan yang pertama, selanjutnya usia kurang dari 20 tahun dan usia lebih dari 35 tahun. Selanjutnya, orang yang memiliki obesitas atau berat badan yang berlebih. Yang selanjutnya yaitu orang yang memiliki riwayat keluarga mengalami hipertensi dan kehamilan yang sebelumnya pernah mengalami hipertensi. Selanjutnya, orang yang mengalami penyakit ginjal. Hipertensi dalam kehamilan tidak datang secara tiba-tiba, namun ada beberapa penyebab yang menyebabkan terjadinya hipertensi dalam kehamilan seperti yang tadi dijelaskan. Adapun untuk mengetahui apakah ibu hamil tersebut mengalami hipertensi dalam kehamilan, berikut tanda dan gejalanya. Yang pertama yaitu sakit kepala yang menetap, di mana kondisi ini ibu hamil sakit kepala, namun pada saat diistirahatkan tetap merasakan sakit kepala yang berlebihan. Itu dinamakan sakit kepala yang menetap. Selanjutnya yaitu pandangan kabur. Ibu hamil merasakan pada saat melihat seperti berkunang-kunang. Selanjutnya yaitu adalah nyeri perut pada bagian atas. Kemudian ibu hamil yang mual muntah, serta ibu hamil yang jarang buang air kecil, dan yang terakhir yaitu adalah ibu hamil yang merasakan sesak nafas. Apabila ibu hamil tersebut mengalami tanda dan gejala yang tadi disebutkan, maka ibu hamil tersebut segeralah datang ke tenaga kesehatan untuk mengetahui pemeriksaan selanjutnya. Ibu hamil yang mengalami hipertensi harus waspada karena hipertensi ini memiliki komplikasi. Yang pertama yaitu eklamsia. Seperti yang tadi dijelaskan, eklamsia merupakan ditandai dengan tekanan darah tinggi yaitu 140/90, protein urinnya positif, dan disertai adanya kejang. Komplikasi yang kedua yaitu preeklamsi. Selanjutnya yaitu solusio plasenta, dan yang terakhir yaitu sindrom HELLP. Sudah dijelaskan yaitu mengenai komplikasi pada ibu. Adapun komplikasi pada janin yang dialami yaitu janin tidak berkembang dalam uterus. Selanjutnya prematur, bayi lahir dalam keadaan prematur.
Yang selanjutnya, bayi itu mengalami asfiksia, yaitu kegagalan bernafas pada bayi baru lahir yang dimana nafasnya itu tidak spontan. Selanjutnya, peningkatan kematian pada janin yang baru lahir serta angka kematian yang meningkat. Pencegahan pada ibu hamil dapat dilakukan dengan ibu hamil melakukan aktivitas fisik yang tidak terlalu berat, dan ibu hamil disarankan untuk beristirahat, melakukan pola istirahat yang cukup, menghindari konsumsi garam yang berlebih, menghindari konsumsi kafein yang berlebih. Disarankan untuk makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan, serta melakukan aktivitas yang lebih positif dan bermanfaat. Selain itu, ibu hamil bisa mengatasi hipertensi dalam kehamilan dengan mencukupi kebutuhan vitamin E serta kalsium. Untuk vitamin E, ibu hamil bisa mengkonsumsi seperti alpukat, pisang, stroberi, ubi jalar, kacang-kacangan, serta brokoli. Kemudian untuk kalsium, yaitu ibu hamil bisa mengkonsumsi keju, yogurt, brokoli, bayam, serta kacang-kacangan dan kurma. Untuk itu, ibu hamil bisa mengkonsumsi vitamin E dan kalsium untuk mencegah penyakit hipertensi dalam kehamilan. Penanganan pasien pada ibu hamil dengan hipertensi terdapat 3 kategori, yaitu yang pertama, penanganan hipertensi ringan. Kondisi ini merupakan tekanan darah tinggi tanpa disertai adanya protein urin positif dan kejang. Kondisi ini dapat diatasi dengan berobat jalan. Ibu dianjurkan segera datang ke tenaga kesehatan jika terdapat gejala kaki atau tangan bengkak, kepala pusing, gerakan janin terasa berkurang, disertai pandangan makin berkabut. Yang kedua yaitu penanganan hipertensi berat. Kondisi ini ditandai dengan adanya tekanan darah tinggi, disertai adanya protein urin positif dan kejang. Kondisi ini merupakan keadaan gawat darurat. Pasien diharuskan untuk segera dibawa ke rumah sakit, serta dianjurkan untuk istirahat dengan tirah baring atau bed rest. Penanganan yang ketiga yaitu penanganan hipertensi kronis. Pengobatan untuk hipertensi kronis adalah dengan dilakukannya penanganan oleh dokter di rumah sakit. Indonesia ini banyak sekali kasus hipertensi pada kehamilan, yaitu sebesar 1062 kasus. Dari 1062 kasus ini, terdapat 125 kasus ibu hamil yang telah terdeteksi hipertensi. Hipertensi ini di mana kondisi ibu hamil yang mengalami tekanan darah tinggi yang dapat membahayakan ibu serta janinnya. Maka dari itu, ibu hamil yang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi perlu melakukan pemeriksaan secara terus-menerus agar ibu maupun janinnya tetap sehat. Jika tidak ditangani, maka terdapat komplikasi pada ibu, yaitu preeklamsi dan eklamsia, serta terdapat komplikasi pada janinnya, yaitu bayi lahir dengan prematur dan pertumbuhan terhambat di dalam uterus. Harapannya semua masyarakat, terutama untuk ibu hamil, menjaga kesehatannya agar terhindar dari hipertensi, serta menjaga pola istirahat, pola makan, dan melakukan aktivitas fisik. Mungkin sekian dari kami terkait edukasi dan pembahasan mengenai kehamilan dalam hipertensi. Semoga kami semua bisa terhindar dari hipertensi, terutama ibu hamil. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.